Halo, assalamualaikum sobat misteri. Pada kesempatan yang baik ini, saya mau membahas sebuah kisah nyata yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Cianjur yang telah diteror oleh sesosok makhluk gaib berupa pocong, hantu hitam, dan hantu merah. Sebelum lanjut, mari kita subscribe dulu channel ini supaya channel ini bisa berkembang, karena subscribe itu gratis. Warning, bagi yang muslim, jika Anda belum sholat, silakan sholat dulu aja karena sholat lebih penting. Sebelum nonton video ini, tekan dulu subscribe dan lonceng, karena subscribe dan lonceng itu gratis. Sekali lagi, subscribe dan lonceng itu gratis. Sebelum lanjut cerita ini, mari kita lihat berita singkatnya. Pemirsa, satu keluarga di Cianjur, Jawa Barat terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya karena diduga mengalami gangguan makhluk halus di rumah mereka. Gangguan ini dirasakan selama sepekan terakhir. Warga kampung Cetengkor di Cianjur, Jawa Barat dihebohkan dengan gangguan aneh yang dialami satu keluarga. Di rumah inilah keluarga Yani selama sepekan terakhir diselimuti ketakutan karena gangguan yang diduga dilakukan makhluk gaib. Menurut pengakuan pemilik rumah, peristiwa mistis di luar nalar terjadi setelah maghrib hingga tengah malam. Teror gaib yang kerap muncul berupa sekelebat bayangan serta perabotan rumah yang dilempar dan dirusak. Beberapa tetangga juga mengaku sempat melihat kejanggalan yang terjadi di rumah keluarga Yani. Karena takut menimbulkan kecelakaan, para tetangga dan tokoh agama menggelar pengajian setiap malam. Gangguan makhluk halus tuh terutama di rumah Ibu Ujung ini ya, sudah lama 2 atau 3 minggu, dan saya sama rekan disertai Bapak Kapolsek, alhamdulillah bisa melaksanakan tawasulan sebagaimana saya biasa dilaksanakan tawasulan kalau ada makhluk-makhluk yang mengganggu manusia. Semoga dilaksanakan tawasulan tadi, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penghuni rumah ini juga warga kampung Cetengkor ini tidak lagi diganggu sama makhluk halus gitu. Kini setiap malam keluarga Yani mengungsi di rumah kerabatnya. Mereka hanya beraktivitas di rumah pada siang hari. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihyan, iNews melaporkan. Itulah pengalaman yang dirasakan oleh satu keluarga di salah satu desa Citengkor. Jadi apa sih motif dari pengganggu rumah tersebut sehingga bisa mendapatkan teror berupa lemparan batu, membalikan meja, dan yang lainnya, sehingga sampai keluarga tersebut diungsikan ke tetangganya oleh aparat desa dan ustadz-ustadz tokoh masyarakat yang ada di desa Citengkor. Dan saya mendapatkan video dari Mata Langit yang sudah dimediumisasi oleh Panglima Langit sebagai berikut. Dan kita akan cari jalan keluarnya sampai keluarga Mak Jujun bisa tinggal dengan aman, nyaman, dan tenang di rumah ini ya. Seperti itu. Oke, tolong. Panglima akan tarik sosok yang mengganggu itu. Silakan Panglima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Siapa kamu? Siapa kamu? Assalamualaikum. Bisa Anda jawab salam saya? Salamun qawlam mirabbirrahim. Salamun qawlam mirabbirrahim. Salam sejahtera langsung dari Allah untukmu. Bisa Anda jawab salam saya? Apa? Astagfirullahaladzim. Jangan teriak Anda. Biasa aja. Jangan. Saya sapa salam kepada Anda. Ya. Jangan teriak. Saya mau tanya, kenapa kamu ganggu keluarga ini? Bisa bicara. Bicara dengan baik. Bicara. Kenapa Anda meneror?
Kenapa tidak ada perdamaian? Apa masalahnya? Coba bicara baik-baik. Segini Coba aja. bicara baik-baik. Coba bicara baik-baik. Biasa aja, tenang. Anda bisa tenangkan diri. Kita bicara baik-baik. Coba bicara baik-baik. Kita datang ke sini bukan mau ribut loh ya. Tapi kalau Anda ngajak ribut, Coba bicara dengan baik. tenangkan diri, tenangkan diri. Pegang Gil. Kepalanya jaga kepalanya Gil. Pegang. Begini caranya Anda bisa menjalankan Kenapa? tubuh mediator kami. Tenang. Bilang. Coba ngomong baik-baik dulu. Siapa Anda? Kenapa? Putra teh di dia mana? Saha mana eta putra? Nu di dia teh nu datang kamari. Oh ini maksudnya. Ya. Sini Kang. Mari. Ini maksud Anda. Siapa namanya Kang? Rahmat. Pak Rohmat. Apa? Anda mau menyampaikan apa? Diuk sia. Diuk mang. Hasil duduk. Ya, Kemana kamari? Pada Naon dibawa sia ka dia? apa orang? Sia mau naon ka dia? Ya pulang. Oh, Anda dari jauh pulang kemari bawa apa gitu? Bukit Tinggi. Oh, bawa apa katanya? Itu mana naon orang cuman baju. Coba jelaskan, dia cuma bawa baju kok. Yang ada maksud bawa apa tuh apa? Dari Padang. Oh, dari merantau. Bukit Tinggi. Suruh diem katanya. Di Padang kamari mau naon sia? kemarin dari Padang dia bawa apa? Kemarin dari Padang dia bawa apa? Dia bawa Tahu baju. siapa kamu di sana? Ketemu siapa dan ketemu sama si bos, di sini waktu aku pertama dibawa Kang Dede ke daerah Biaro, kerja di taman, Kerja apa di sana, Pak? di taman. Muang naon sia? Apa? Coba yang jelas bahasa Indonesia coba. Ya. Buang apa? Sia naon sia? Tengah buang nanaon orang itu apa? Ngopi naon sia di ditu? Ada har naon mang? Ngopuang cai naon sia di ditu? Air apa di situ? Jam si deden teh. Coba Pak, kita kan sedang menguak Paling cuma informasi. aku bersih-bersih di taman, ada sampah dibersihin dibakar. Sia. yang marah-marah baik-baik. Jangan marah-marah, bicara baik-baik aja. Mana ngabakaran anak orang? Nah, hampura ada orang itu apa? Oh, jadi pada saat dia bakar sampah itu ada anak Anda di situ. Anak Anda sekarang Ada tak apa orang hampura? tahu. Dia kan nggak tahu, dunia kita beda, alamnya aja udah beda. Memang dunianya beda. Tapi kami berhak menepati dunia kalian juga. Jadi Anda marah karena Anda Kalian ingat, tapi kalian Sulaiman sudah memperlihatkan kekuatan saya menembus singgasananya. Ingat, pelajari itu. Kami ada. Iya, memang makhluk gaib seperti Anda ada di dunia ini. Kita hidup berdampingan, tapi nggak perlu marah-marah seperti itu kan. Nggak tahu akangnya juga. Kan nggak kelihatan. Nyawa dibayar nyawa. Emang kenapa Anda bilang gitu? Mati. Anak Anda mati gara-gara Mati dia mati. Nggak bisa maaf ya? Coba. Dia mau minta maaf tuh. Agak nggak tahu kan? Ya nggak tahu. Agak nggak tahu kan? Nggak tahu ada makhluk orang Akang ini orang awam. orang halus gitu kan. Akang ini orang awam. Akang ini nggak tahu. Bukan tidak mempercayai keberadaan bangsa kalian. Mau kemana kamu? Allah. Pegangin. Astagfirullahaladzim. Awas. Allah. Kepalanya dia. Coba pelan-pelan Anda, pelan-pelan. Coba jangan kamu Anda. Coba. Bisa tenang nggak? Mau bicara tenang apa saya keluarkan? Mau bicara damai?
tarik kemari. Baik, Tarik dia kemari, mau. tarik Oke, kemari, oke. tarik kemari. Tarik. Jangan bilang Ulang, baik. ulang. Jangan bilang baik. Saya nggak percaya. Anda beringas sekali. Ayo. Anda beringas sekali. Pokoknya kalau kamu nggak mau tenang, dikeluarin sama Panglima nih. Udah kita Coba. nggak usah ngobrol sama kamu, kita mau cari yang lain. Coba baik-baik bicara aja lah, baik-baik. Bisa ngomong baik-baik. Semua bisa kita selesaikan baik-baik. Kita nggak mau ribut kok, nggak mau perang kok. Kita kesini mau nyari damai kok. Kan dia udah minta maaf. Apa? Kamu mau ngomong apa lagi? Tidak akan selesai. Kok Anda dendam sebegitu? Allah Akbar. Oke, Panglima, kasih dia keluar. Itulah video singkat yang terjadi mediumisasi oleh mata langit yang dimediumisasi oleh perempuan yang itu adalah penghuni batu yang besar itu di depan rumahnya. Jadi dia menanyakan, kamu bawa apa? Ya, jadi jin yang ada di batu besar itu menanyakan kepada Pak Rahmat selaku putra dari pemilik rumah yang sudah merantau dari Padang pulang ke kampung halamannya itu membawa apa, sehingga terjadilah teror yang sedemikian rupa mengerikannya. Menurut penuturan orang yang bisa melihat, pada rumah itu ada 3 sosok makhluk gaib. Yang pertama adalah pocong, yang kedua hantu merah, yang ketiga hantu hitam. Mereka ternyata adalah keluarga jin yang telah tidak sengaja dibunuh atau dibakar oleh Pak Rahmat ini. Di video selanjutnya akan saya tunjukkan kembali video mediumisasi yang salah satu dari 3 makhluk gaib yang mengganggu itu masuk ke dalam orang yang dimediumisasi. Mari kita saksikan video yang kedua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Allah Akbar. Anda bisa bicara? Tenang aja, tenang. Jangan. Coba tenangkan diri Anda, tenangkan diri. Tenangkan diri. Kita mau rumah Mak Jujun jangan ada gangguan lagi. Jangan ada lemparan batu lagi. Jangan ada barang yang jatuh lagi. Tunggu kau. Saya udah datang kemari. Saya penuhi janji saya. Ya. Kamu lihat datang saya kan? Saya bukan berani di kandang kan? Kamu lihat kan? Iya kau datang. Datang saya kemari. Apa mau kalian sekarang? Apa mau kamu? Apapun mau. Saya mau keluarga ini tenang, nggak ada gangguan Apapun lagi. mau. Tidak ada urusan dengan kau. Ada dong. Saya Kita bangsa kesini manusia tenang. sama dengan mereka di sini. Mereka keluarga Utang saya. nyawa dibayar nyawa. Tidak ada utang nyawa Utang dibayar. darah dibayar darah. Tidak. Hidup harus memaafkan. Kenapa bangsa kalian tidak bisa memaafkan? Kenapa sebabnya? Kenapa dendam itu terus dipelihara? Kata nama kau membakarnya. Tidak sembarang kau membakarnya. Seharusnya seperti apa? Apakah tidak diajarkan dengan agamamu? Iya, makanya menurut Anda seperti apa seharusnya? Berdoalah kau sebelum membakar. Sebelum kau membakar bangsa kami. Kan yang dibakar sampah. Rumah niatnya. kami pun punya keluarga seperti kamu. Jadi dia yang dilakukan adalah membakar sampah, dia menyiram solar bekas. Terbakar. Ya, aku mohon maaf. Dia kan udah minta maaf. Putra Anda Apa terbakar. nggak cukup maaf? Tidak semudah itu. Jadi lantas bangsa kalian lempar-lempar rumah ini, jatuhkan barang, pecahkan semua. Bangsa kalian punya dendam, kami pun punya. Tapi saya berharap ini berakhir. Menjatuhkan barang-barang, membalikkan meja. Masa begitu terus-terusan? Sudah cukup. Kalian tidak terima. Tidak terima lah, kalau begitu tidak terima. Kami pun tidak. Emang di sana Kami belum merasa puas. bukan, maksudnya gini loh, kita bertanggung jawab, andai kan harus diobatin ya kita obatin. Hah? Tidak semudah itu kau meminta maaf. Jadi sebenarnya maunya apa sih kalian ini? Kita udah mau tanggung jawab, mau Maunya ngobatin. kalian apa sih sebenarnya? Kalian nggak mau, gimana sih? Jadi gimana maunya? Apa sebenarnya mau kalian? Hah? Apa maunya? Menangkan. Hmm?
Apa? Apa? Pendamkan apa? Pendamkan kepala kambing hitam. Oh, enggak kalau itu. Oh, itu namanya udah nggak benar kalau begitu. Enggak itu. Kita doakan aja, kalian mau nggak? Biar Panglima Tidak kalian berdoa. semudah itu. Kita doakan aja sama Allah ya, biar anaknya sehat. Kau Ya. punya keluarga. Dia Kau punya. keluarga Ya punya. Iya punya. sama seperti kami. Iya, Kami pun punya. Iya. Terus? Aku memaafkan, belum tentu yang lain memaafkan. Kenapa? Sifat kami pun berbeda-beda, sama seperti kalian. Sifat pun berbeda-beda. Jadi bangsa jin itu walaupun satu keluarga sifatnya beda-beda. Jadi ada berapa banyak kalian di sini? Banyak keluarga kami. Banyak. Sama seperti kalian. Mempunyai turun-menurun. Kami pun seperti itu. Jadi Anda sebenarnya tinggalnya bukan di sini tapi di Padang ya? Ya, Kenapa bisa sampai sini? tidak ada batasan untuk kami. Kami pun bisa masuk pengaliran darah kalian. Berarti Anda bukan yang tinggal di batu itu ya? Lalu yang mengganggu di rumah ini, yang lempar-lempar batu itu siapa? Itu saudara-saudara dari putriku. Yang balik meja? Ya, Yang numpahin barang-barang? ya. Kenapa Mereka pun punya amarah. Dan punya rasa sedih. Sama seperti istrimu. Iya, saya tadi nangis sedih ya. Seperti itulah keluargaku. Teh mau Ya nanya. udahlah, damai. Bilang sama kamu mewakili keluarga yang lain. Katakan, kami bangsa manusia memohon maaf karena memang kita tidak tahu. Karena memang kita tidak tahu. Walaupun Anda bilang ada tata krama, tapi yang Bapak ini tahu itu memang tempat sampah. Tidak tahu di luar itu ada siapa. Karena memang beliau tidak bisa melihat, kan begitu Pak? Tadi ya pelajaran Pak, lain kali harus baca doa dulu, terus jangan pas maghrib gitu. Sudah ya, saya pribadi memohon Anda jangan mengganggu dan memaafkan. Saya secara pribadi jauh-jauh datang kemari agar peristiwa ini, peristiwa pelemparan, peristiwa jatuhin barang, peristiwa semua hal yang terjadi keganjilan di sini jangan terjadi lagi. Itu permohonan saya. Damai, selesai masalahnya. Tapi Ya. aku tidak bertanggung jawab dengan yang lainnya. Maksud Anda itu tidak bertanggung jawab dengan yang lainnya, maksudnya apa? Dia sudah memaafkan, tapi saudara-saudara dia belum Ya tentu kan, memaafkan. sudah dibilang tadi mewakili dia mewakili yang lain. Kamu sampaikan sama yang lain gitu. Sudah cukup lah, sudah cukup gelisah, sudah cukup resah, sudah cukup sedih, sudah sama dengan apa yang kalian rasakan, sudah sama ini, benar kan Pak kan? Gimana yang kalian rasakan, mereka udah merasakan itu. Kau tidak melihat adanya kami. Tidak melihat dia. Itu bukan sampah itu. Tapi kau sudah menyaksikan buktinya kan? Maksud Anda bukti gimana? Apa yang terjadi? Bukti Ya. bahwa makhluk Ya, itu iya. ada. Kamu Dia percaya? bukan merasakan lagi, memang mereka udah gelisah di sini, udah nggak tenang, mengalami kesedihan juga, kegundahan, kegelisahan, sama dengan yang kalian Jadikan rasakan. itu pelajaran untukmu. Iya, Ya, insya Allah. semua loh, bukan keluarga ini aja yang resah, semua udah resah, Keluarga juga loh. semua udah resah. Kamu mempunyai agama. Kamu pun punya agama. Dan punya tata krama. Iya, beliau mengakui keberadaan bangsa kalian, sangat mengakui. Dan kami juga, dan saya pribadi dan sangat mengakui dan sangat mempercayai keberadaan kalian. Karena memang Tuhan kami menjelaskan dalam kitab kami, memang bangsa kalian itu diciptakan duluan daripada kami. Tidak diusik pun. Sifat kami memang untuk menggoda kaum manusia. Apalagi jika kami diusik. Ya sudah ya, Anda saya minta mewakili keluarga Anda untuk memohon maaf ke semua. Ini disaksikan sama semua yang berada di sini, masyarakat kampung sini. Saya secara pribadi meminta jangan ada teror lagi. Kita berdamai. Saya mewakili bangsa manusia. Kita berdamai. Ya. Kita berdamai. Apa yang membuat Anda berat? Coba ya. Kenapa Anda keras sekali hati Masih Anda belum tidak mau? ikhlas nih. Apa yang membuat Anda masih belum ikhlas? Jadikan saja ini
pelajaran untukmu. Iya. Iya, aku perhatikan gitu kan. Agar tidak ada lagi bangsa kami yang terbakar dengan keteledoran kamu dan bangsa kamu. Ya, ini pelajaran buat beliau, pelajaran buat saya, pelajaran buat semua. Ya, ini permintaan maaf kami mewakili keluarga Mak Jujun. Ya begitu Kang ya. Ingat, semua itu ada tata krama. Iya. Karena bangsaku pun seperti itu. Ya, inilah gunanya kita mediasi. Inilah gunanya kita komunikasi dengan baik. Biar ada titik temu. Biar beliau tahu apa yang bangsa kalian rasakan. Dan ini udah dimohon permintaan maafnya. Ya. Apalagi yang mau disampaikan? Jangan kau ulangi lagi. Iya benar. Dan kau kejadian ini pun tidak akan bisa kamu lupakan. Dan untuk bangsa kami pun tidak akan kami lupakan. Iya, pastinya itu. Terima kasih ya. Oh, belum mau keluar juga. Ada lagi mau disampaikan? Kapan kau akan ke sana? Akang mau ke sana Kenapa lagi? dia harus ke sana? Iya. Mau ke Padang lagi? Iya. Kapan? Nunggu tiket. Nunggu tiket. Tanggalnya udah tahu? Tanggalnya belum tahu. Masih dalam perencanaan. Tapi akan ke sana, ya? Iya, akan ke sana tapi. Apa lagi yang Anda mau sampaikan? Jika kau ke sana, Ya. bawakan kami Bawakan apa? apa yang kamu mampu untuk rasa maafmu. Sebagai permintaan maaf. Untuk minta maaf. Jika aku meminta kepala kambing hitam untuk dikubur di sana, apakah kamu mampu? Tidak. Ya, Walaupun mampu tidak akan dilakukan. cukup bawa apa yang kamu mampu untuk rasa maafmu dan rasa bersalahmu. Insya Allah. Hasil bumi. Insya Allah. Sudah ya, itu aja. Kutunggu kau maafmu di sana. Iya. Ya, dia udah jawab sih. Ya. Allah. Sudah dapat kesimpulannya? Jadi ternyata Pak Rahmat ini tidak sengaja membakar sampah yang ternyata sampah itu adalah sebuah perkampungan jin. Pada sore hari, setelah Pak Rahmat bekerja, dia seperti biasa melakukan bersih-bersih di taman, menyapu, lalu menyiramkan solar bekas, lalu membakarnya langsung tanpa berdoa. Dan ternyata di sampahnya itu ada satu jin, anak dari jin-jin yang ada di situ terbakar hangus. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebelum melakukan apapun itu, menyiram air panas, membakar, apapun itu, berdoalah. Karena kita tidak melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Sebelum melakukan apapun, mari kita berdoa agar kita tidak diganggunya. Fakta pertama, jin dan sejenisnya itu bisa tersiram cairan air doa, solar, bensin, apapun itu bisa tersiram karena itu adalah elemennya, elemen bumi. Fakta kedua, jin bisa dari Padang langsung ke Cianjur hanya beberapa detik karena dia tidak ada batasan, mengikuti angin. Dan fakta yang ketiga, sebelum melakukan apapun, mari kita berdoa. Tetaplah jaga diri dengan doa, sholat, zikir, dan selalu percaya bahwa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali
Anda bersekongkol dengan jin? Karena ternyata jin itu meminta kepala kambing hitam. Di akhir video, dia meminta, apakah Anda bersedia? Apakah Anda mampu? Jika Anda ketika kembali lagi kepada membawa sebuah kepala kambing hitam. Nah, itu sudah termasuk musyrik. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa kita hidup berdampingan dengan jin, walaupun tak kasat mata, hanya sebagian orang yang mampu melihatnya. Setelah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.